Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin, dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih muamalah, dan kita akan membahas tentang layanan produk dan jasa perbankan syariah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbankan adalah merupakan lembaga yang sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah kita kenal, bahkan hampir setiap orang yang menggunakan lembaga ini, baik itu untuk penyimpanan ataupun untuk pembiayaan atau untuk transaksi yang lainnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita membahas tentang perbankan ini, yang tentunya adalah perbankan yang memang sudah disesuaikan dengan aturan atau ketentuan syariah yang kita kenal dengan perbankan syariah atau bank Islam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara definisinya, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Maka dari itu bank itu merupakan lembaga intermediasi. Jadi dia sebagai lembaga yang menghubungkan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Dia adalah lembaga penghubung, lembaga intermediasi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini kita memahami bahwa memang perbankan ini dibutuhkan, diperlukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup agar perekonomian itu berjalan dengan baik. Jadi fungsinya adalah menghidupkan perekonomian. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian bank tentang bank syariah ini sudah diatur dalam undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang
tentang perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di undang-undang ini sudah berlaku sejak tahun 2008 sampai saat ini. Perbankan syariah mencakup bank, sukuk atau obligasi syariah, dan equity market, dana-dana investasi, asuransi, dan keuangan mikro. Ini cakupan dari perbankan syariah. Nah, apa pentingnya atau urgensi dari perbankan syariah itu? Di antaranya adalah perbankan itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Ya, bahkan satu orang terkadang tidak hanya menggunakan satu jasa perbankan. Ya, bisa dua, bisa tiga. Ya. Padahal kalau yang namanya kebutuhan ya harusnya cukup satu. Ya, kebutuhan itu cukup satu. Berarti itu melebihi dari kebutuhan malah. Ya. Ada yang macam-macam. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bisa memilih dari bank-bank itu yang memang secara syariat itu terbebas dari riba. Tidak hanya riba saja. Kemudian yang kedua adalah menghindarkan masyarakat muslim dari transaksi keuangan ribawi. Ya, banknya harus syariah. Itu adalah kebutuhan. Ya. Kemudian memenuhi tadi kebutuhan masyarakat, menjauhkan masyarakat dari sistem riba. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan pendapatan yang halal dan sesuai dengan hukum syariat atau hukum Islam. Jadi kalau nanti misalnya kita punya kelebihan dana ya, sebagai investasi, simpanan, nah itu bisa kita simpan dalam bentuk investasi. Tidak hanya sekedar tabungan ya. Kalau tabungan itu sifatnya kan cuma simpanan. Ya. Itu tidak menguntungkan. Kalau ingin untung ya dalam bentuk deposito atau investasi. Ya, kalau ingin lebih untung lagi ya sebenarnya tidak perlu disimpan di bank. Digunakan untuk usaha ya, bisa dalam bentuk kongsi mudharabah ya, untuk modal kegiatan usaha itu lebih cepat. Cuman karena terkadang aktivitas yang tidak memungkinkan itu punya kelebihan dana, kalau dana itu dibiarkan ya habis ya, disimpan dalam bentuk deposito. Nah, kalaupun disimpan dalam bentuk deposito, harus ada jaminan bahwa hasil dari deposito itu atau bagi hasil itu ya sudah sesuai dengan syariat. Kalau tidak, ya justru itu akan menambah penghasilan ribawi. Kemudian yang keempat adalah ketenangan dalam berinvestasi. Karena objeknya diketahui kepastian halalnya. Sering ditanyakan, Ustaz, saya kan punya uang di bank, tapi saya tidak mengambil bunganya, gitu kan? Saya tidak mengambil bunganya, saya tidak mau bunganya. Iya, nggak mau mengambil bunganya. Tapi uang kita di bank itu digunakan untuk apa? Ya, kita tidak mengambil bunganya. Tapi uang kita itu digunakan oleh orang lain. Ya. Digunakan oleh orang lain untuk usaha apa? Ya usaha apa saja. Termasuk usaha haram.
Jadi walaupun kita tidak mengambil bunganya, uang kita digunakan untuk usaha yang tidak sesuai dengan aturan agama. Bisa untuk digunakan oleh perusahaan minuman keras atau perusahaan-perusahaan yang lain, pabrik rokok dan sebagainya, yang menggunakan mereka, ya, kita tidak dapat keuntungan, tapi malah dapat dosanya karena uang kita dipakai. Ini. Jadi, kalau di dalam perbankan syariat, ini objeknya uang kita. Jadi kalau kita misalnya sudah nggak butuh, saya nggak butuh itu bagi hasil atau yang lainnya. Yang penting saya bisa menyimpan uang saya. Nggak apa-apa. Tapi kalau di perbankan syariat, kita lebih aman, lebih tenang. Kenapa? Karena uang kita hanya diinvestasikan untuk hal-hal yang atau sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan syariat. Jadi tidak mungkin nanti misalnya perbankan syariat memberikan pembiayaan untuk peternakan babi misalnya, memberikan pembiayaan untuk pabrik minuman keras, pabrik rokok, atau yang lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka nanti di situ dalam perbankan syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Itu yang mengawasi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perbankan. Kemudian yang kelima, menerapkan hukum fikih dalam kehidupan nyata. Karena dalam Islam itu banyak aturan-aturan yang tidak diterapkan. Yang diterapkan hanya berkaitan dengan ibadah. Sehingga orang itu kenalnya Islam itu ya hanya ibadah saja. Padahal dalam Islam itu aturannya lengkap. Ada yang berkaitan dengan ekonomi. Dan itu perlu banyak dikaji. Kegiatan ekonomi ini banyak sekali bentuk-bentuknya dalam Islam. Kalau dalam kitab klasik itu dibahas dalam Kitabul Buyu', kitab jual beli. Jual beli itu prinsip bisnis dalam Islam. Kalau kita sebut sekarang fikih muamalah itu, fikih transaksi ekonomi. Itu perlu kita kembangkan. Ada itu referensinya dari kitab klasik sampai modern sebenarnya ada. Maka ini termasuk kita menerapkan hukum fikih itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis. Ada aturannya. Dan itu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat diterapkan. Ini perlu kita terapkan. Dalam bidang hukum juga sebenarnya ada hukum pidana perdata dalam Islam itu, fiqhul jinayat namanya, fikih tentang kriminalitas. Ada, tapi tidak diterapkan. Ada aturannya dalam Islam, tapi yang digunakan oleh orang Islam adalah bukan aturan Islam, bikin sendiri. Padahal dulu sudah pernah kita jelaskan bahwa kenapa ada aturan syariat? Karena aturan syariat itu adalah aturan yang adil. Aturan yang dibuat jauh dari kepentingan. Tidak ada kepentingannya. Berbeda dengan aturan manusia. Kalau aturan manusia itu dibuat karena ada kepentingannya. Kepentingan manusia, terutama yang membuat aturan. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan urgensi perbankan syariah. Berikutnya adalah keunggulan tentang perbankan syariah. Perbankan syariat yang memiliki keunggulan-keunggulan, di antara prinsip utamanya adalah real based economy.
ya, konsen pada sektor real. Jadi kalau perbankan syariat itu dia fokusnya adalah menghidupkan ekonomi, ya, menghidupkan sektor real, sektor usaha. Jadi usahanya tidak fiktif, ya, usahanya tidak fiktif, real, ada itu usahanya. Nah kalau perbankan yang lain tidak, karena prinsipnya kita hutang, ya, prinsipnya hutang. Ya terserah mau digunakan untuk apa, mau untuk usaha, mau untuk apa. Ya. Kalau dalam perbankan syariah nanti tidak memberikan pinjaman. Jadi bank syariah itu tidak memberikan pinjaman, tidak memberikan hutang. Tapi dalam perbankan syariat itu, ya, penyaluran pembiayaan itu digunakan untuk usaha. Memang ada nanti yang digunakan untuk, ya, pembiayaan konsumtif. Konsumtif itu memang bukan untuk usaha. Ya, termasuk transaksi yang digunakan adalah jual beli. Kita beli rumah, kita beli mobil, kita beli, ya, barang-barang berharga yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk menghidupkan sektor ekonomi. Kemudian yang kedua adalah penghapusan bunga mendorong pertumbuhan sektor real. Ya. Dihapus, nggak ada bunga dalam bank syariah. Yang ada adalah bagi hasil. Ya, nanti ada itu kita bahas, ya. Produk jual beli, bagi hasil dan ijarah akan mendorong produktivitas dan employment. Jadi prinsip yang dipakai nanti dalam perbankan syariat itu yang pertama adalah prinsip jual beli. Ya, akadnya adalah akad jual beli yang digunakan. Yang kedua adalah bagi hasil. Ya, bagi hasil, ya, bukan bagi rugi. Jadi jangan salah paham. Ya, bank syariah tidak mau bagi rugi. Baginya bagi untung. Maka bagi hasil. Hasilnya yang dibagi, bukan ruginya. Rugi kan gak ada hasilnya. Ya, nanti kita bahas itu. Ya, bagi untung bukan bagi rugi. Jangan protes, Ustaz. Itu kan harusnya bagi rugi juga. Ya enggak mau bank syariah rugi. Ya, kalau bank syariah rugi nanti ya tutup banknya. Ya enggak ada orang mau nabung. Ya, karena duitnya orang. Ya bukan duitnya bank. Ya, kecuali kalau investasi itu pribadi kita. Ya mudharabah antara dua orang. Nah, itu dipakai. Kalau dalam bank syariah enggak. Ini beda sedikit. Ya, hanya bagi untung, tidak mau bagi rugi. Kemudian dengan prinsip ijarah. Ijarah itu sebenarnya juga prinsip jual beli, ya, jasa perbankan banyak. Maka kita sebut tadi adalah, ya, layanan produk, ya, produk dan jasa. Jasa ini banyakkan menggunakan ijarah, sewa menyewa, atau nanti dengan akad-akad yang lain. Banyak sekali akadnya yang digunakan. Kemudian terwujudnya keharmonisan, kebersamaan dan keadilan para pihak. Ya. Keharmonisan, kebersamaan. Kebersamaannya maksudnya bagaimana? Ya, keadilan. Jadi yang dibangun dalam perbankan syariat itu adalah sistem keadilan. Berbeda dalam perbankan konvensional. Terutama dalam hal investasi. Nanti ada orang yang ngomong gini, Ustaz, kalau di perbankan syariah itu lebih mahal untuk pembiayaannya. Memang iya. Ya. Iya. Karena kalau pebisnis itu maunya untung besar. Ya, pebisnis itu maunya untung besar. Jadi dia maunya untung sebesar-besarnya, memberikan keuntungan sekecil-kecilnya. Itu cocok kalau untuk pebisnis itu. Bank konvensional itu cocok. Kenapa cocok? Ya. Karena bisa memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memberikan keuntungan sekecil-kecilnya. Ya, jadi dia bisa memaksimalkan keuntungan karena udah dipatok. Ya, bunganya sekian persen. Nah, dia bisa melebihi itu. Kalau di perbankan syariah prinsipnya beda.
Kalau pengusaha untung besar, bagi hasilnya harus besar. Ya, maka tidak ditentukan nanti, paling ditentukannya sekian persen. 50% untuk pengusaha, 50% untuk yang punya uang. Kalau kita nanti perhatikan itu di bank, ya bank syariah, kalau punya deposito itu bagi hasilnya kan 50-50. Besar itu. Jadi bank 50, yang punya uang 50% dari keuntungan, bukan dari modal. Jadi bedanya bank syariah dengan bank konvensional itu, jadi yang dibagi adalah keuntungannya. Ya, tadi keuntungannya. Jadi semakin tinggi keuntungan dari hasil pembiayaan itu, ya, bagi hasilnya makin tinggi. Kalau kecil untungnya, bagi hasilnya ya kecil. Ya, beda dengan perbankan syariah tadi, perbankan konvensional. Ya, mau untungnya besar, mau untungnya kecil, ya sudah dipatok segitu. Ya, kalau 5%, ya, 5% itu yang disetorkan ke bank. Mau untung, mau rugi. Ya, kalau untung ya bisa untung sebanyak-banyaknya. Kalau bank syariah tidak seperti itu. Ya, di bank syariah ada keseimbangan, ada keadilan. Jadi kalau pengusahanya untung besar, banknya ya untung. Kalau banknya untung, yang punya uang juga untungnya besar. Maka kalau bagi yang punya uang, tadi kan ada nasabah yang menyimpan dana, ada nasabah yang menggunakan dana. Kalau nasabah yang menggunakan dana itu dia untung besar, otomatis nasabah yang punya dana, yang menyimpan dana, yang menginvestasikan dananya, untungnya juga besar. Ini berbeda dengan bank konvensional. Jadi kalau bagi nasabah yang dia punya uang, kelebihan uang, dia mau nyimpan uangnya, mau dia investasi, itu cocoknya di perbankan syariah. Cocoknya di perbankan syariah. Beda dengan konvensional. Jadi bagi pemilik dana, lebih untung di perbankan syariah. Kenapa? Tadi. Jadi kalau pengusahanya untung besar, bagi hasilnya dengan bank juga besar. Bagi hasil bank dengan ya pemilik dana juga lebih besar. Berbeda dengan tadi. Kalau dalam bank konvensional itu pemilik dana keuntungannya selalu kecil. Maka kalau pengusaha biasanya lebih suka bank konvensional. Tapi kalau bagi pemilik dana, nah kita mau milih yang mana? Ya, walaupun untung besar kalau dia menggunakan sistem riba, buat apa keuntungan besar? Ya. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara berikutnya adalah menekan inflasi, memperlancar arus barang dan mendorong entrepreneurship. Pemihak pada ekonomi rakyat, tidak diskriminatif. Ya. Ada perjanjian lunak, transparan. Nasabah tahu dari bagi hasilnya itu. Lebih tahan ya, menghadapi gejolak krisis. Ya, nilainya adalah ibadah. Ini berkah, barokah. Kita aman. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada kecurangan, itu bukan urusan kita. Karena dia sudah menggunakan sistemnya disesuaikan dengan syariah. Maka disebut perbankan syariah. Kalau dia ingin menggunakan nama syariah, tapi dalam prakteknya dia tidak menggunakan prinsip syariah, ya lebih baik tidak menggunakan nama itu. Ya. Karena hanya akan mencemarkan sistem syariah. Maka biasanya kalau memang ini tugas dari Dewan Pengawas Syariah, kalau memang bank itu ya sudah siap untuk menyatakan dan bergabung dengan komunitas perbankan syariah, dia harus siap menjalankan prinsip-prinsip syariah itu dalam transaksi. Kalau tidak, ya dia akan dikeluarkan. Ya. Kemudian berikutnya perkembangan perbankan syariah. Ini sejarahnya.
Nah, kalau untuk bank syariat itu pertama kali itu di Mesir ya, tahun 62, tahun 71, tahun 78, kemudian ya Mesir yang pertama tahun 62 ya, yang menginisiasi itu. Jadi begitu ini digunakan oleh para petani pada waktu itu. Ya, pembiayaannya digunakan untuk para petani. Jadi awalnya memang seperti semacam koperasi begitu. Jadi untuk pertanian dan awalnya bagus. Ya, maju. Ya. Nah, di Kuwait tahun 77, Bahrain tahun 99. Kuwait itu termasuk ya, awal-awal dia. Kemudian Uni Emirat Arab tahun 75. Ya, Dubai Islamic Bank. Malaysia tahun 83. Ya, Malaysia. Kemudian menyusul Iran dan lainnya. Indonesia mana, Pak? Nah, itu ada Bang Indonesia. Ya, Bank Muamalat ya di Indonesia tahun 92. Jadi sebenarnya kita udah telat dari yang lain. Indonesia itu selalu telat sebenarnya. Ya, dalam produk halal juga Indonesia telat juga. Ya, kita itu selalu telat dalam perkembangan dunia. Iya, dalam mengikuti perkembangan dunia. Ya, dalam masalah ekonomi. Nah, baru tahun 92, 99, 2004, 2008, 2010, 2014 dan seterusnya. Itu sekarang sudah banyak ya, ada sekitar berapa itu? 28 kalau nggak salah. Ya. Nah, periode perbankan syariat ini tahun 92 dari sejarahnya 92 sampai 98. Ya. Kemudian 98, 2008. 28 itu mulai ada undang-undang, sudah diatur dengan undang-undang ya, dan sudah ada regulasinya, sudah ada payung hukumnya. Kalau awal-awalnya itu belum. Ya. Nah, ini kalau perkembangannya perlu kita bahas. Kelompok bank. Ya, bank dikelompokkan menjadi 3. Ada bank umum syariah, disebut dengan BUS. Ada unit usaha syariah, UUS. Ada bank pembiayaan rakyat syariah atau disebut dengan BPRS. Nah, ini jadi kalau bank konvensional namanya bank perkreditan rakyat. Ya, perkreditan. Kredit itu apa, Pak? Hutang. Ya. Jadi bank perkreditan. Karena prinsipnya konvensional itu adalah hutang. Kalau di bank syariah prinsipnya adalah pembiayaan. Pembiayaan itu untuk usaha. Jadi kalau kita hutang uang di bank syariah ya nggak dikasih. Ya harus kita sebutkan usahanya untuk apa, gitu. Ya. Bank umum syariah dikategorikan bank umum syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah dari mulai ya struktur tertinggi. Ya, tidak menggunakan prinsip syariah. Baik dari kantor pusat sampai kantor layanan baik bawah. Ya. Dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan syariah. Bank umum. Bank umum syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditempatkan di kantor pusat bank dan sesuai fungsinya sebagai pengawas dari aspek syariah, pelaksanaan perbankan syariah. Ya, karena penting. Ya, orang itu kalau tidak merasa diawasi ya begitu, sama aja kita juga. Ya. Maka akan ada namanya pengawasan. Perlu. Kalau enggak ya manusia itu kalau enggak merasa diawasi oleh Allah ya, maunya ya belok-belok saja. Perbankan juga sama. Kalau ada yang meragukan bank syariah juga tidak sesuai dengan syariah, itu bukan urusan kita. Itu urusan dewan pengawas syariah. Kalau tidak ada ya benarnya bank syariah, itu bukan urusan kita sebagai nasabah pengguna.
Itu urusan Dewan Pengawas Syariah. Yang masuk neraka dia, bukan kita. Ya, karena sudah memberikan jaminan bahwa bank itu sudah sesuai dengan syariah. Fungsinya dia adalah mengawasi bank. Tugas dia. Kalau banknya belok-belok, itu tugas dia. Ya. Jadi kita aman. Ya, kita aman. Jadi dosa bukan tanggungan kita lagi. Jadi sudah ditanggung mereka. Karena sudah prinsipnya dari awal ada kesepakatannya bahwa sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi masuk ya tadi ya bagian organisasi bank umum syariah mulai dari pimpinan pusatnya. Itu semuanya menggunakan prinsip syariah. Ini kalau bank umum syariah. Kemudian bank cabang ya, dari bank konvensional yang disebut dengan unit usaha syariah. Nah, nanti ini induknya itu bank konvensional. Ya. Tapi dia punya unit usaha namanya unit usaha tadi syariah. Nah, jadi bank unit usaha syariah itu adalah anak cabangnya, induknya konvensional. Ya. Jadi anak cabangnya syariah. Nah, apakah nanti tidak ada kemungkinan itu terjadi percampuran ya antara yang konvensional dengan syariah? Tidak. Ya, induknya memang perbankan konvensional, tapi sistem kerjanya dia berbeda dengan induknya. Dia tetap mengikuti aturan perbankan syariah, termasuk modalnya itu dari usaha-usaha yang halal. Bukan dari modal induknya. Beda. Nanti diambilkan dari yang memang itu untuk modal yang halal. Ya, tidak dicampur. Kalau dicampur repot. Ya, kalau dicampur apa bedanya nanti? Gitu kan? Jadi nanti juga ada pengawas syariahnya juga. Ya, ada pengawas syariahnya juga. Bank umum konvensional memiliki usaha syariah sehingga sering disebut unit usaha syariah. Ya, unit usaha syariah. Dalam organisasinya pada tingkat direksi dan ke atasnya menjadi satu dengan bank konvensional. Ya, jadi dia adalah unit, ya, salah satu unitnya. Ini contohnya. Nah, bentuk kelembagaannya seperti itu. Jadi yang di bawah itu ya ada RUPS-nya, kemudian Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Dewan Audit, Dewan Direksi. Nah, di situ disejajarkan dengan divisi-divisi yang lain. Nah, di bawah di situ ada unit usaha syariah. Nah, di situ. Jadi induknya dia ya konvensional. Ya, induknya. Kemudian yang berikutnya adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Ya, ini secara sistem sebenarnya hampir sama dengan bedanya apa ya? Bank BPRS dengan bank umum. Ya, wilayahnya yang beda. Ya, wilayahnya yang beda. Ya. Dan modalnya. Biasanya kalau untuk bank pembiayaan rakyat syariah itu BPRS itu biasanya dimulai wilayah kabupaten, ya, wilayah kecamatan. Nah, kalau bank umum itu dia ada kantornya di pusat biasanya. Kemudian perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Di antara bank konvensional dan bank syariah terdapat banyak sekali perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah ya, ini
dari segi fungsinya. Ya. Dari segi fungsinya ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Mekanisme dan objek usaha. Ya, objek usahanya kalau dalam bank syariah dia tidak boleh ada unsur maghrib, maisir itu unsur judi, gharar itu unsur penipuan, riba itu ya tadi bunga, ya batil itu ya kebatilan. Kalau bank konvensional ada unsur judinya masih ada, ribanya masih ada. Hubungan kerja dengan nasabah, kemitraan. Ya, yang dibangun ada kemitraan, kerjasama antara bank dengan nasabah. Ini prinsip yang dibangun. Nah, kalau bank konvensional itu adalah prinsipnya hutang, pinjam meminjam. Ya, hutang. Kemudian di antara fungsi yang lain adalah ini landasan operasionalnya. Ya, bank syariah berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi, landasan operasionalnya sudah niatkan sejak awal adalah menerapkan prinsip syariah. Jadi agama, aturan agama pakai. Nah, kalau bank konvensional tidak. Ya. Kalau dalam bank syariah uang sebagai alat tukar bukan komoditi, tidak untuk diperdagangkan. Nah, nanti kalau tukar dolar dengan mata uang kita atau dengan mata uang yang lain itu prinsipnya apa? Nah, itu nanti dibahas. Bunga dalam berbagai bentuk dilarang. Tidak ada bunga dalam bank syariah. Dinyatakan tidak ada bunga. Menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi real. Prinsipnya adalah bagi hasil. Risiko usaha dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif karena sistem yang digunakan. Ini berbeda dengan perbedaannya itu. Sistem pengawasan. Yang kalau di bank syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank konvensional tidak ada. Ya, jelas tidak ada. Itu. Ya, tadi selain dalam perbankan syariat itu sudah menjalankan sistem syariah, ada pengawasnya yang mengontrol tadi. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala itu beberapa hal yang terkait dengan perbankan syariah secara definitif. Silakan kalau disampaikan. Silakan, cukup? Ya, Pak. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.